Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aka Fedri Firmansyah. Saya dari Offering Q21. Di sini saya akan membahas tentang deklarasi pemerintahan sementara di Papua Barat. Sosok Beni Wenda merupakan sosok pemimpin dari Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan United Liberation Movement for West Papua atau lebih singkatnya bisa disebut dengan ULMWP. Beni Wenda ramai diperbincangkan di jejaring sosial setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Karena deklarasinya tersebut, Beni Wenda menuai banyak kontroversi dari pemerintah Indonesia. Lantas, siapakah sosok Beni Wenda tersebut? Dan bagaimana tanggapan pemerintah soal pernyataan Beni Wenda tersebut? Dikutip dari Wikipedia, Beni Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya, tanggal 17 Agustus 1974. Ia adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Dia tinggal di pengasingan di Inggris Raya. Pada tahun 2003, dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah dia melarikan diri dari tahanan saat diadili. Beni Wenda telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan Parlemen Eropa. Pada 2017, ia diangkat sebagai Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP, sebuah organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Sejak dulu, Beni sudah dekat dengan organisasi Papua Merdeka atau lebih disingkatnya OPM. Terlebih, sang kakak, Matias Wenda, merupakan pemimpin OPM di Pegunungan Tengah, Papua. Pasti kita semua tidak asing dengan OPM. OPM sendiri adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya. Dikutip dari artikel Tempo, Beni yang tinggal di Inggris telah dinyatakan sebagai Presiden sementara oleh United Liberation Movement of West Papua atau ULMWP saat deklarasi pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat, Selasa kemarin, pada tanggal 1 bulan Desember. Pemerintahan sementara Papua Barat yang dideklarasikan oleh ULMWP tersebut mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Akibat deklarasi tersebut, pemerintah RI bereaksi secara tegas menolak deklarasi dan pernyataan ULMWP tersebut dan menyebutnya hanya sebagai ilusi. Tidak terlalu besar kalau soal Wenda. Kenapa? Menurut kami, Beni Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Papua Papua Barat itu apa? Dalam ketetapan pers di Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 3 bulan Desember, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu Mahfudz MD menyebutkan bahwa Beni Wenda membuat negara ilusi. Menko Mahfudz menambahkan, untuk membentuk suatu negara, minimal ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu rakyat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai, dan pemerintahan yang berdaulat. Menko Mahfud juga berkata bahwa Beni tidak memenuhi 3 syarat tersebut. Kata Menko Mahfud, setelah 3 syarat terpenuhi, yang tak kalah pentingnya adalah adanya pengakuan dari dunia internasional. Menurut Menko Mahfud, memang Beni didukung oleh Vanuatu, tapi Vanuatu merupakan negara kecil dan tidak masuk juga di organisasi internasional.
Menko Mahfud juga mengatakan bahwa jika merujuk pada hasil referendum PBB pada 1969, Papua dipastikan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Menko Mahfud juga menegaskan bahwa Papua sejak tahun 1969 tidak masuk dalam daftar Komite 24 PBB. Itu merupakan daftar negara yang memiliki peluang merdeka, sedangkan Timur Timur ada dalam daftar, dan Papua tidak ada. Dalam pernyataan yang diterima ABC Indonesia pada hari Jumat, tanggal 4 Desember, Beni menyatakan siap untuk duduk bersama Presiden Jokowi dalam kedudukan yang setara sebagai negara dengan negara. Tujuannya adalah untuk menyetujui proses mengakhiri konflik di Papua untuk selamanya melalui mediasi mekanisme internasional. Menurut Beni, rakyat Papua Barat yang harus memutuskan. Kami bersedia ikut melaksanakan mengatur referendum kemerdekaan. Beni juga mengujarkan, sekarang bukanlah waktunya untuk melakukan operasi militer dan pembunuhan. Komisaris tinggi PBB harus diizinkan masuk. Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo harus mengakhiri darurat militer di Papua Barat dan duduk untuk berdialog. Pengacara internasional untuk Papua Barat yang berbasis di London, yaitu Jennifer Robinson, mengatakan reaksi Jakarta atas langkah ULMWP kali ini menunjukkan betapa terguncangnya pemerintah di Indonesia. Jenny mengatakan mereka menyadari mereka tak punya klaim secara hukum atas Papua Barat. Jennifer Robinson, yang juga merupakan pengacara ULMWP, menambahkan bahwa rakyat Papua Barat terorganisir dan siap mengatur diri sendiri, sejalan dengan hak penentuan nasib sendiri yang diatur dalam hukum internasional. Dengan membentuk suatu pemerintahan sementara, rakyat Papua Barat menolak pendudukan tak sah yang dilakukan Indonesia. Namun menurut saya, ada yang lebih mengejutkan dari reaksi pemerintah. Yang membuat saya terkejut yaitu tanggapan dari OPM dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, menolak deklarasi pembentukan pemerintahan sementara oleh Ketua ULMWP yaitu Beni Wenda. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, Beni Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua. ULMWP sendiri menunjuk Beni Wenda sebagai presiden sementara. Pemimpin OPM TPNBP yaitu Jeffrey Bomatak menegaskan, deklarasi Beni Wenda tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan serta rakyat Papua Barat. Kata Jeffrey Bomatak dalam keterangan tertulis kepada suara.com, Rabu, tanggal 2 bulan Desember 2020, menolak pembentukan pemerintahan Papua Barat yang dideklarasikan Beni Wenda serta ULMWP di Inggris. Ia mempertanyakan dasar-dasar prinsipil Beni Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua. Menurut Jeffrey, sebab deklarasi itu dilakukan di Inggris bukan di Papua. Mereka juga tidak melibatkan pimpinan organisasi dan seluruh rakyat di 7 wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jeffrey juga menambahkan bahwa Beni Wenda berusaha mendirikan negara sementara tanpa prosedur dan mekanisme yang disepakati oleh Organisasi Perjuangan Papua. Sedangkan, berdasarkan kesepakatan seluruh organisasi dan Undang-Undang Dasar 1 Juli 1971, pemerintahan sementara dijalankan oleh TPNBP OPM. Menurut Jeffrey dan rekan-rekannya mencurigai adanya pihak yang diam-diam menghasut untuk menjalankan pemerintahan sementara. Para pemimpin organisasi tersebut yang berjuang berdasarkan Konstitusi 1971 mencurigai langkah-langkah tersebut. Sementara juru bicara OPM TPNBP Sebi Sambom menegaskan deklarasi pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua oleh ULMWP serta Beni Wenda adalah tindakan ilegal. Menurut Sebi, deklarasi ini merupakan declaration for nothing karena deklarasi negara Papua di Inggris dan kantor presidennya di Inggris. Menurut opini saya pribadi, deklarasi yang dilakukan oleh Beni Wenda adalah perbuatan yang salah dan dapat memecah belah bangsa. Saya juga ragu kalau ada pihak asing yang mempengaruhi ataupun ikut campur tangan urusan ini. Saya setuju dengan pendapat Menko Mahfud yang mengatakan bahwa Beni Wenda
hanya menciptakan negara ilusi. Bahkan, saya juga setuju dengan pendapat juru bicara OPM, yaitu Sebi Sambom, yang menyatakan Declaration for Nothing. Walaupun OPM dan ULMWP memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin sama-sama membebaskan diri dari Indonesia, tapi ULMWP memutuskan deklarasi ini sepihak tanpa adanya persetujuan atau musyawarah dari seluruh rakyat Papua. Lalu, bagaimana menurut pendapat Anda sendiri tentang deklarasi ini? Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.